Kerajaan Dharmasraya adalah salah satu babak penting dalam sejarah peradaban Melayu. Ini adalah penerus dari kerajaan Melayu yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 setelah berakhirnya kekuasaan Wangsa Sailendra di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Nama Dharmasraya terdengar misterius dan penuh sejarah. Kota ini adalah ibu kota sebuah kerajaan Melayu yang berlokasi di Pulau Sumatera. Namanya muncul ketika Kadatuan Sriwijaya melemah setelah diserang oleh Rajendra Chola I dari Coromandel pada tahun 1025. Saat ini, nama kuno ini bertahan sebagai nama sebuah kabupaten di Sumatera Barat. Dharmasraya memiliki kompleks bangunan bata yang masih bertahan di tepi Sungai Batanghari, dan ini adalah bukti kuat keberadaan kota ini. Situs Percandian Padang Roko adalah salah satu peninggalan bersejarah yang menggambarkan kemegahan masa lalu. Di situs ini, ditemukan alas arca Paduka Amogapasa, yang merupakan perwujudan Lokeswara. Sejarah Dharmasraya juga terkait dengan sebuah peristiwa penting yang terjadi hampir 8 abad yang lalu. Pada masa itu, Sri Maharaja Diraja Kertanagara Wikramadharma Tunggadewa dari Kerajaan Singhasari mengirimkan arca Amogapasa sebagai hadiah kepada Sri Maharaja Srimat Tribuwana Raja Mauliwarmadewa di Dharmasraya. Pesan yang terukir di prasasti pada lapik arca dimulai dengan kata, bahagia. Pengiriman arca ini terjadi 700-an tahun yang lalu dan melibatkan 4 pejabat Kertanagara. Mereka berharap bahwa hadiah ini akan membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat bumi Malayu, termasuk berbagai lapisan masyarakat, serta para Arya dan Sri Maharaja Srimat Tribuwana Raja Mauliwarmadewa. Bambang Budi Utomo, seorang arkeolog senior dari Puslit Arkenas, menjelaskan bahwa prasasti ini menunjukkan bahwa nama Dharmasraya sudah dikenal sejak abad ke-13. Hal ini tercatat dalam prasasti Dharmasraya yang mengungkapkan bahwa utusan dari Jawa datang ke kerajaan Malayu Dharmasraya untuk menjalin persatuan. Tujuan dari pertemuan ini adalah mendukung cita-cita politis Kertanagara, yang ingin menyatukan wilayah Dwipantara. Kertanagara khawatir terhadap ancaman dari Hubbilai Han, Kaisar Mongol di Tiongkok, yang sedang memperluas wilayahnya. Oleh karena itu, dia memilih pendekatan damai melalui Pamalayu atau ekspedisi persahabatan ke wilayah Sumatera. Kerajaan Malayu Dharmasraya memiliki posisi strategis menguasai Selat Malaka dan Selat Karimata, sehingga menjadi mitra yang penting dalam rencana Kertanagara. Sejarah Dharmasraya adalah bukti nyata bagaimana peradaban dan hubungan diplomatik dapat menghubungkan dua pulau besar, Sumatera dan Jawa. Nama ini tetap hidup dalam sejarah dan menginspirasi penelitian lebih lanjut tentang perjalanan budaya dan peradaban di Kepulauan Indonesia. Sumatera, pulau yang kaya akan sejarah dan budaya, menyimpan berbagai misteri. Salah satu misteri yang baru-baru ini terungkap adalah tentang kota kuno Dharmasraya di Sumatera Barat. Para peneliti arkeologi telah menemukan bukti-bukti menarik yang mengungkap keberadaan kota ini dan sejarah perdagangan yang telah berlangsung sejak abad ke-10. Dahulu, Malayu adalah sebutan yang digunakan oleh pelaut asing untuk merujuk pada seluruh pulau Sumatera. Pulau Malayu merupakan tempat berdirinya beberapa pusat pemerintahan yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan besar. Salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di bantaran Sungai Musi pada abad ke-7. Di sebelah barat, pusat pemerintahan di Sungai Batanghari menjadi dasar bagi Kerajaan Malayu yang kemudian berkembang menjadi Malayu di Dharmasraya, Sumatera Barat. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pada abad ke-10, Dharmasraya sudah menjadi permukiman yang memiliki hubungan dengan wilayah luar. Bukti dari perdagangan jarak jauh adalah penemuan pecahan keramik Tiongkok. Faktanya, sudah ada tulisan pada masa itu, seperti prasasti-prasasti dari abad ke-10 sampai 11, yang ada jauh sebelum prasasti Dharmasraya diukir di lapik arca Amogapasa. Salah satu penunjuk penting adalah prasasti Padang Roko yang merujuk pada pemukiman Dharmasraya di hulu Sungai Batanghari. Ini adalah indikasi bahwa Dharmasraya adalah kota kuno yang memiliki administrasi, pemerintahan, dan aktivitas perdagangan yang aktif pada masa itu. Bukti lain yang menggambarkan keragaman etnis di Dharmasraya adalah penemuan prasasti Bandar Bapahat yang berbahasa Tamil di Tanah Datar, Sumatera Barat. Prasasti ini berkaitan dengan saluran air kuno dan dibuat selama pemerintahan Raja Aditya Warman.
Ini menunjukkan bahwa masyarakat Dharmasraya sudah memiliki ciri multietnis. Diperkirakan, perantau yang mendiami Dharmasraya datang melalui Sungai Batanghari, yang secara historis merupakan jalur masuk budaya luar ke Sumatera Barat. Dharmasraya memenuhi kriteria sebagai kota pada masa itu, dengan hubungan perdagangan yang kuat, administrasi, dan keberadaan tulisan. Kemudian, terdapat indikasi perpindahan pemerintahan dari Dharmasraya ke Tanah Datar. Meskipun alasan perpindahan ini masih belum begitu jelas, hal ini juga mengindikasikan adanya beberapa pahatan prasasti yang ditulis oleh Raja Adityawarman pada tahun 1347. Meskipun banyak prasasti Adityawarman ditemukan di Tanah Datar, beberapa peninggalan, seperti vihara yang disebut dalam salah satu prasasti, masih belum ditemukan. Dalam kontras dengan Dharmasraya, di Tanah Datar, bukti sisa permukiman, seperti pecahan tembikar, juga tidak ditemukan dengan jelas. Oleh karena itu, misteri Dharmasraya dan perpindahan pemerintahan tersebut masih menjadi topik penelitian yang menarik dalam dunia arkeologi. Kerajaan Dharmasraya adalah salah satu babak penting dalam sejarah peradaban Melayu. Ini adalah penerus dari kerajaan Melayu yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Setelah berakhirnya kekuasaan Wangsa Sailendra di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya, kerajaan Melayu bangkit kembali sebagai penguasa Selat Malaka. Mereka memilih Dharmasraya sebagai pusat pemerintahan, dan Maharaja Srimat Trailokyaraja Mauli Busana Warmadewa dari Wangsa Mauli memimpin kerajaan ini. Sejarah kerajaan Dharmasraya menjadi semakin hidup berkat penemuan prasasti Grahi yang berasal dari Thailand, yang tanggal pada tahun 1183 Masehi. Prasasti ini memuat perintah Maharaja Srimat Trailokyaraja Mauli Busana Warmadewa terkait pembuatan arca Buddha kepada Mahasenapati Galanai, Bupati Grahi. Ini adalah bukti konkret dari pengaruh Dharmasraya yang merentang hingga ke wilayah-wilayah tetangga. Kerajaan Dharmasraya berkembang pesat, dan pada masa awal pemerintahan, wilayah kekuasaannya sudah mencakup Grahi, yang terletak di perbatasan Kamboja dan Thailand. Ini terjadi karena Raja pertama Dharmasraya segera meluncurkan penyerangan besar-besaran ke wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Sriwijaya. Puncak kejayaan Dharmasraya terjadi pada masa Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa. Pada periode ini, kerajaan ini berhasil menaklukkan dan menduduki Jawa bagian barat, tanah Sunda. Setelah runtuhnya Sriwijaya, Dharmasraya menjadi kerajaan terbesar di Sumatera dengan sekitar 15 kerajaan bawahan yang tunduk pada kekuasaannya. Namun, kerajaan ini juga harus menghadapi tekanan ekspansi dari kerajaan Majapahit. Kakawin Nagara Kertagama, sebuah karya sastra penting dari Majapahit, mencatat bumi Melayu sebagai salah satu negeri jajahan kerajaan Majapahit. Pada tahun 1339, Adityawarman dikirim oleh Majapahit sebagai raja bawahan, dan ia berpartisipasi dalam sejumlah penaklukan yang dimulai dengan penaklukan Palembang. Setelah membantu Majapahit dalam penaklukan, Adityawarman memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Dharmasraya ke Pagaruyung dan mengubah namanya menjadi Malayapura. Ini menandai penurunan Dharmasraya sebagai kerajaan independen, dan seiring berjalannya waktu, ia menghilang dari peradaban Melayu. Kejayaannya yang dulu tetap dikenang sebagai salah satu babak penting dalam sejarah peradaban Melayu yang penuh dengan kekuasaan, keberanian, dan perubahan. Pada tahun 1347 Masehi atau 1267 Saka, sejarah mencatat sebuah peristiwa penting ketika Adityawarman memproklamirkan dirinya sebagai seorang maharaja diraja dengan gelar yang panjang, Srimat Sri Udaya Adityawarman Pratapa Parakrama Rajendra Mauli Warmadewa. Ia juga memberi nama baru pada kerajaannya, Malayapura. Hal ini menandai tahap berikutnya dalam perjalanan peradaban Melayu yang kaya dan penuh warna. Kerajaan Malayapura merupakan kelanjutan dari kerajaan Melayu sebelumnya, dan perubahan yang paling mencolok adalah pemindahan ibu kota dari Dharmasraya ke daerah pedalaman, Pagaruyung atau Suruwaso, sebuah langkah strategis yang menunjukkan perubahan dalam kebijakan pemerintahan. Melihat deretan gelar yang disandang Adityawarman, tampak jelas dia menggabungkan beberapa nama yang memiliki makna historis. Mauli merujuk pada garis keturunannya, mengingatnya sebagai keturunan dari bangsa Mauli yang pernah memerintah Dharmasraya. Gelar Sri Udaya Adityawarman mengacu pada salah satu Raja Sriwijaya, sementara penambahan Rajendra mencerminkan penakluknya, yaitu Raja Kola dari Coromandel. Langkah ini mungkin diambil untuk mempersatukan seluruh keluarga penguasa di wilayah Swarnabumi.
Meskipun ibu kota kerajaan Melayu telah dipindahkan ke daerah pedalaman, Dharmasraya masih mempertahankan pemimpinnya, seorang Maharaja Dharmasraya. Namun, perannya berubah menjadi raja bawahan, sebagaimana tercatat dalam Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah di Kerinci yang diperkirakan ditulis pada zaman Adityawarman. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan peradaban Malayapura yang terus berlanjut, menandai periode penting dalam sejarah Melayu yang syarat makna.